Oke, salam jumpa sahabat bonsai mania. Lambuyan ini memiliki banyak cabang primer, cabang sekunder. Sekundernya yang pertama di sini ada 2 cabang. Sementara yang di sini terdapat sekitar 5 cabang lebih. Kemudian bonsai ini kami program pembesaran batang sekaligus untuk merimbunkan dedaunan yang ada. Sekaligus nanti akan kami tindak lanjuti berupa perawatan selanjutnya, karena sudah 7 bulan yang lalu kami upayakan, sehingga nanti kalau sudah cukup. Inilah bonsai lambu yang akan kami rawat. Meter bagian atas sekitar 40 cm. Tuan batangnya seperti ini. Batang primernya punya batang sekunder, yang sebelah kiri itu punya batang tertier, yang sebelah kanan batang tertiernya relatif sedikit. Sini ada 2 batang tertier, yang sebelah kiri di sini batang tertiernya sini ada 2, sana ada sekitar 2, dan banyak lagi ya batang-batangnya. Adapun pelambuyan ini kami pupuk dengan pupuk organik. Di sini ada beberapa kulit buah, kemudian ada beberapa bagian daripada kayu, istilahnya adalah tatal. Tatal adalah pecahan-pecahan kayu. Di samping itu kami juga memberikan pupuk berupa kohikam, yaitu kotoran hewan kambing. Dan di sini tampak akar yang sedang bergelantungan. Mengapa ini akarnya keluar dari pot? Yang potnya pecah dan dimanfaatkan oleh perakarnya untuk mencari atau mencari nutrisi makanan. Dan sini banyak tunas air ya, karena ini rupa-rupanya perakarannya yang dari dasar pot mampu menerobos keluar, dan ini saya tempatkan di luar, dan harapan saya tempatkan di luar adalah bisa menyerap sinar matahari yang begitu banyak, dan ternyata pertumbuhannya luar biasa seperti ini. Pertumbuhannya seperti ini, itu besar, sehingga di sini saya perlu untuk melakukan perawatan yang lebih lanjut. Program yang saya lakukan adalah yang di sini berupa batang. Dari semula batang tertier ini memiliki batang yang keempat, ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Yang ini batangnya adalah mati, karena ini sengaja saya potong agar muncul tunas yang baru. Jadi berhasil muncul 3 tunas. Blok ini berikutnya adalah saya akan memberikan pruning dan wiring sebagian. Jadi ini mau saya program pruning sebagian, dan yang di sini akan saya beri wiring, karena kebetulan dahan yang masih muda ini akan lebih mudah untuk melakukan proses wiring. Demikian karena ciri khas daripada tanaman flamboyan ini adalah rentan patah. Karena itu saya sarankan kepada bonsai mania yang memiliki flamboyan, yaitu ketika proses pembentukan, pelekukan batang-batang flamboyan ini diupayakan ketika masih usia muda. Jadi usia muda dengan ciri-ciri yang seperti ini, batangnya adalah kehijauan. Janganlah batang yang seperti ini sedikit kecoklatan, tapi yang rentan patah ya, kita harus ekstra hati ya. Kemudian ada lagi program yang berikutnya, saya akan putar dulu. Nah, di sini ada beberapa kawat. Proses wiring yang lalu ini sudah hampir terpendam oleh pertumbuhan batangnya. Nah, ini harus kita bebaskan dari jeratan kawat yang seperti ini, agar nanti proses nutrisi makanan yang hasil proses fotosintesis akan mudah mengarah ke pertumbuhan yang baru. Nah, di sini rupanya juga ada batang yang tumbuh ya, yang tumbuh tapi tidak maksimal. Dan batang yang ini juga tidak maksimal.
itulah program-program yang akan kami lakukan nanti untuk kedepannya. Kali ini saya akan menggunakan alat tambahan 3 peralatan. Satu adalah tang, yang kedua adalah kawat aluminium, yang ketiga adalah gunting pemotong dahan, kemudian yang keempat adalah tanaman calon bonsai. Kalau Anda perhatikan bonsai mania, bahwa di sini ada beberapa lilitan, yaitu proses wiring, dan ini sepertinya kawatnya sudah mulai terpendam ya. Maka ini adalah harus dilepas. Karena apa? Kalau tidak dilepas nanti proses daya angkut sari makanan yang menuju batang dan daunnya nanti akan terhambat. Kita lepas ya. Sekaligus nanti harapannya ini pertumbuhan batang yang ini akan lebih maksimal lagi, tidak kalah dengan batang-batang yang lain. Nah, di sini Anda perhatikan, di sini ada 2 batang. Batangnya ini masih hijau, maka dari itu mumpung masih hijau ini kesempatan untuk dilakukan proses wiring, karena ketika dahannya masih hijau itu akan lebih mudah untuk diarahkan sedemikian rupa.
cabang ini kesulitan untuk kita tekuk, maka dari itu kita bisa menambahkan kawat lagi satunya, kita lilitkan di samping-sampingnya. Namun bila kita mengendaki cabang ini nanti akan bisa tumbuh tunas, maka bagian tunas yang ujung ini kita pangkas dengan harapan nanti akan tumbuh tunas baru, mungkin di ketiak ini, ketiak daun ini, atau mungkin ketiak-ketiak yang lainnya sesuai dengan pertumbuhannya. Ini batang yang masih hijau ya, masih mudah untuk menekuknya. Tapi kalau sini ya mungkin menggunakan kawat yang lebih besar itu akan lebih aman. Tapi kalau sobat bonsai mania, kawatnya misalnya yang besar tidak ada, ya seperti yang saya lakukan ini, kita bisa membayar dengan kawat yang ada, kemudian kita double, mungkin 2 atau 3 kawat, sehingga ketika kita tekuk batangnya ini tidak mudah patah. Sekali lagi, tanaman lamongan ini mudah patah ya. Samping untuk yang samping kanan ini juga perlu kita tekuk ulang. Sekiranya sulit, ya nanti kita tambah kawat. Kalau mudah ya cukup. Kita mengendaki batang yang ini nanti tumbuh tunas-tunas baru, maka bagian ujung tunas yang ini kita potong seperti ini, dengan harapan nanti akan muncul tunas-tunas baru yang ada di sini. Jadi tujuan daripada pruning ini adalah satu, untuk memudahkan ketika kita melilitkan kawat. Yang kedua, memungkinkan tumbuhnya tunas-tunas baru di sekitar ketiak daun. Sudah mulai pertumbuhan, maka ini akan terjadi penggantian sel-sel yang tadinya terluka, sel-sel yang bisa rusak nanti, dan pada akhirnya nanti akan bisa membentuk karakter lebih tua. Inilah hasil pruning maupun wiring. Yang saya lakukan adalah tidak 100%, namun berapa saya sisakan. Contohnya ini. Kalau ini saya pruning dan ini saya wiring, karena tadinya ini adalah tunas yang baru, maka ini saya pruning dan wiring. Kemudian yang ini saya lakukan pembiaran, saya biarkan. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk memperbesar pertumbuhan dari kedua cabang ini. Kemudian yang di sini juga. Dan sini juga saya lakukan, artinya ini adalah pertumbuhannya luar biasa ini. Sekarang ini sengaja saya gunting, saya potong dengan harapan nanti yang satu batangnya ini mampu bengkok, kemudian yang kedua nanti seiring dengan pertumbuhannya ini mampu bertunas baru. Dan yang sini saya potong, ini harus saya potong karena nanti untuk menghambat pertumbuhannya, sehingga pertumbuhan itu terarah kepada batang-batang yang berada di bawahnya. Kemudian karena batangnya miring, mungkin saya mencoba menggunakan bantuan saya tariknya, menggunakan tarikan agar nanti bisa menjulur ke bawah. Jadi tampilnya seperti ini. Dan tampilannya masih seperti ini ya. Ini saya biarkan ya, tidak saya apa-apakan, termasuk yang tidak saya apa-apakan, termasuk yang ini, perakaran ini pun saya biarkan. Ini saya biarkan menjulur keluar daripada media tanam. Apakah tujuannya? Tujuannya adalah untuk mempercepat proses
hasil proses fotosintesis sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan batang. Nah, sekarang perhatikan di sini, batangnya sudah nampak tua. Bagaimana batang-batang yang ini sudah hampir nampak tua. Sekarang untuk trik yang berikutnya adalah batang yang masih nampak hijau seperti ini. Yang masih nampak hijau perlu kita gores. Kita gores. Anda bisa menggunakan pisau yang tajam atau menggunakan benda yang tajam, misalnya silet. Nah, ini bisa Anda gores. Semoga Anda terserah goresnya. Nah, seperti ini pun dilihat, silakan, tergantung selera seni Anda masing-masing. Nanti kalau sudah pertumbuhan, maka ini akan terjadi penggantian sel-sel yang tadinya terluka, sel-sel yang rusak nanti, dan pada akhirnya nanti akan bisa membentuk karakter lebih tua.